yang delak-delak aja. Yang awal jam hendak dah mau masjid di deh gedung kuping rokok gero gile. Je cindoi-cindoi, tawa orang Jumaat bina awak mukat. Ha tanya, duk ide je cindoi-cindoi baju rujak-rujak pegah haba-haba ile. Kagak khatib betul mimbar, baruh ja. Malaikat nak kecatat mentang ide kalau terus masjid baru kecatat. Terus ron kena buku kagak lipat malaikat hanali. Dalam hadis yang lain disebutkan, malaikat menutup bukunya ketika khatib sudah naik ke mimbar, karena malaikat sudah mendekat dengan khatib, tidak lagi di pintu masjid. Getuk buku oleh malaikat, dia duduk di sekeliling mimbar untuk mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya khutbah khatib Jumat. Malaikat pun ikut mendengar. Para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali malam ini kajian tasawuf kita tentang fadlul Jumu'ah, kelebihan Jumat. Qala al-faqih Abu Laits Samarqandi radhiyallahu taala an, Haddasana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, Haddasana Faris bin Marduyah, Haddasana Muhammad bin Fadl, Haddasana Husain bin Ali al-Ja'fi, An Abdurrahman bin Yazid, An Abi Ash'ath As-San'ani, An Aus bin Aus. Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah. Sesungguhnya seutama-utama hari-hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nufkhatu, dan pada hari Jumat ditiupkan terompet. Wa fihi san'atu, dan pada hari Jumat terjadi peristiwa yang menakutkan. Fa'aktiru fihi alayya minas salah, maka perbanyaklah, kata Rasulullah, pada hari Jumat itu berselawat untukku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat-salawat kalian didatangkan kepadaku, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad balaita. Bagaimana bisa salawat kami didatangkan, dihadapkan kepadamu, padahal engkau telah binasa. Telah artinya telah rusak. Rasulullah menjawab, ataquluna qad balaita? Apakah ataquluna qad balaitu? Apakah kalian mengatakan bahwa aku telah rusak binasa? Innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihimus salatu wassalam.
padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di atas bumi bahwa ia memakan tubuh para nabi, di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Nah, dalam hadis yang pertama ini para jamaah, Rasulullah menjelaskan bahwa dari seluruh hari yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Nah, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dalam hari Jumat itu. Di antaranya dijelaskan oleh Rasulullah, peristiwa besar yang pertama adalah penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, jadi Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Peristiwa yang kedua, kematian Adam. Kematian yang pertama, kematian manusia yang pertama, maknanya manusia yang pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam, juga pada hari Jumat. Kemudian nanti terompet sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil juga ditiup pada hari Jumat, sehingga pada hari Jumat pula terjadi peristiwa goncangan yang menakutkan. Artinya terjadi kiamat pada hari Jumat. Maka karena hari Jumat adalah hari yang mulia, ditandai pada hari itu peristiwa-peristiwa yang besar terjadi, Rasulullah menganjurkan kita umatnya, fa'akfiru fihi alayya minas salah, untuk memperbanyak membaca selawat kepada beliau. Jadi gunakan hari Jumat sebagai waktu memperbanyak membaca selawat. Bila tamu selawat ke Nabi Muhammad ba'ura Jumat. Kata Nabi Muhammad, setiap salawat yang kita ucapkan kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad atau lafaz-lafaz yang lain, itu pasti ma'rudatun alayya, pasti didatangkan, dihadapkan kepada beliau. Artinya Nabi Muhammad tahu selawat umatnya, karena selawat kita pasti dihadapkan kepada Nabi Muhammad, diambil oleh malaikat, dibawa menghadap Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan bahwa selawat yang kita ucapkan dihadapkan kepada beliau, para sahabat merasa heran, karena sesuai dengan pengetahuan mereka di saat itu, setiap orang yang meninggal pasti hancur. Tanya mengkaman teng kanjo tu tulung-tulung kahana moholi ulau matho. Maka para sahabat juga mengatakan, bagaimana bisa salawat dihadapkan kepadamu wahai Rasulullah, padahal engkau telah hancur. Hancur rana kahana le iban telah urut kepetruh warana. Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengharamkan tubuh para nabi dimakan oleh tanah. Artinya tubuh para nabi itu tidak akan hancur di dalam kuburnya, tetap utuh para jamaah. Kemudian waruya fi khabari akhar, dalam hadis yang lain diriwayatkan annahu qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa turaddu alaina salam waqad ramamta, kaifa turaddu alaina salam waqad ramamta. Para sahabat berkata, bagaimana wahai Rasulullah salam kami engkau balas, padahal engkau telah rusak. Menyokamo muslawut memberi salam kepada drone ya Nabi ya Rasulullah, kiban drone bisa nebalah salam kamu, padahal drone ka rusak, ka hancur. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di atas bumi
untuk memakan tubuh-tubuh para nabi. Nah, wa ma min ahadin yusallimu alayya, tidak seorang pun yang memberi salam untukku, kata Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, kecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku membalas salamnya. Kiban selawat kutanya para jamaah, salam kita Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, salli salawat, salim salam. Bagaimana salawat kita itu bisa dibalas oleh Nabi Muhammad? Karena ada hadis juga yang mengatakan bahwa satu kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, 10 dibalas oleh Allah. Bagaimana Nabi Muhammad bisa membalas salam kita? Beliau mengatakan, setiap seseorang membaca salam kepada beliau, maka rohnya dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad beliau, sehingga beliau balas salam orang tersebut. Jadi peristiwa itu terus silih berganti, roh Nabi Muhammad kembali keluar berarti karena setiap hari ada orang yang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Nyan lagi cara menurut riwayat hadis yang lain. Nah, kemudian qala al-faqih radhiyallahu an haddatsana Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Abul Qasim, haddatsana Faris bin Marduyah, haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Husain bin Ali al-Ja'fi an Abdurrahman bin Yazid an Abi Ash'ath an Aus bin Aus qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakaral jumu'ah, dan beliau menceritakan tentang Jumat. Faqal, beliau berkata, man ghasala wa ghatasala wa bakara wa batakara wa dana fa ansata wa lam yala kana lahu bi kulli khutwatin ka ajri sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu lalu mandi, dan kemudian setelah ia mandi di waktu pagi, lalu berangkat Jumat pula di waktu pagi, lalu duduk ia dekat dengan khatib, artinya di saf yang pertama, fa'ansata, maka ia diam dan tidak melakukan sesuatu perbuatan yang lara, niscaya ada baginya dengan tiap langkah seperti pahala setahun, yang setahun itu dipenuhi dengan puasa dan salat. Nah, jadi di antara kelebihan hari Jumat para jamaah, ketika kita bangun pagi di waktu fajar atau sebelum fajar, kita berwudu, mandi, lalu pagi-pagi kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid kita mendapati saf yang pertama yang dekat dengan khatib, lalu kita diam tidak melakukan perbuatan yang merusak Jumat, maka langkah kita berangkat dari rumah itu ke masjid, satu langkahnya dibalas oleh Allah seperti pahala 1 tahun penuh kita salat dan berpuasa. Lagian lebih pahala. Tantang tidurnya, tak sembahyang tapi tak puasa tapi. Seperti itulah pahala 1 langkah ke masjid di waktu pagi hari. Nah, yang bengah jak masjid. Dirajak sembahyang subuh. Hana wali, naik masjid aja. Nah, lagian gebalah li Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan, hadis ini diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yatlu'i syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdalu mi yaumil jum'ah. Matahari tidak terbit dan tidak terbenam di atas suatu hari yang lebih utama dari hari Jumat. Artinya hari yang paling utama yang dimana pada hari tersebut terbit dan terbenamnya matahari adalah hari Jumat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa wahya tafza'u li yaumil jumu'ah illa tsaqalain al jinni wal insi. Tidak ada seekor hewan pun ya di permukaan bumi kecuali merasa takut pada hari Jumat, kecuali sakalain, dua makhluk yaitu jin dan manusia. Semua hewan lain dalam rasa was-was, dipenuhi oleh ketakutan setiap hari Jumat, kecuali dua makhluk jin dan manusia. Lain mendung temakut ni. Pakon temakut, kenapa takut? Karena di antara peristiwa yang terjadi pada hari Jumat apa? Yaitu ditiupkan terompet tanda kiamat. Maka setiap hari Jumat seluruh makhluk takut, kecuali kita manusia dan jin yang tidak merasa takut. Ya. Wa ala kulli babim min abwabil masjid malakani yaktubani nas awal fa awal. Sedangkan di hari Jumat itu di pintu-pintu masjid ada dua orang malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menulis orang-orang yang pertama kali, kemudian selanjutnya yang datang ke masjid. Jadi di hari Jumat di pintu masjid itu ada dua orang malaikat yang tugasnya mengabsen orang-orang yang datang ke masjid. Tho yang pondro, tho yang delat deruh kana jadatan ini ditulis oleh para malaikat tersebut. Nah, fal awal, maka orang yang pertama sekali datang ke masjid, karajulin karaba budanah, seperti seorang laki-laki yang berkorban seekor unta. Jadi orang yang pertama sekali datang ke masjid di hari Jumat itu dapat pahala seperti seseorang berkurban unta. Sehingga kepegah le urang ngurumpok pahala sabah unta. Nah. Wa karajulin karubasyah, orang yang datang kedua artinya di waktu kedua dia dapat pahala seperti seorang yang berkorban seekor kambing. Lagi kita kurban sabah kambing. Nah. Wa karajulin karabatairan, sedangkan orang yang datang di waktu ketiga seperti seorang laki-laki yang berkurban seekor burung. Nah, lagi urang kurban tabo di cem. Je ada kurban di cem? Han, tapi kurban yang kepegah. Nah, dalam mazhab Ibnu Abbas boleh kurban unggas. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada kurban unggas. Dalam mazhab Ibnu Abbas ada, yaitu ayam jantan. Bagi orang yang tidak mampu berkurban dengan unta, kerbau, sapi, domba, kambing, dianjurkan pada hari raya Idul Adha berkurban seekor ayam jantan, lalu dimakan bersama keluarganya. Nyan mazhab Ibnu Abbas. Mazhab Syafi'i hana tanya kitab Syafi'i hana pernah merumpok. Tapi orang yang kapan yang gerumpok hana peng ang geblau kameng kabah manok geblau geusi hana gejo gugok kepajo ngang keluarga. Pokoknya Ibnu Abbas mengatakan di hari itu tidak boleh ada keluarga yang tidak makan daging. Tak ada daging lain, daging unggas pun boleh. Nah, yang tinggal ni pelakunya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab Ibnu Abbas, tidak mesti harus mazhab Syafi'i, karena agama Islam bukan cuma milik Syafi'i.
Kemudian karajulin karaba baidah, orang yang datang di waktu yang keempat seperti seseorang yang berkurban sebuah telur. Ya. Nyok tak buat arti kurbannya mengterdekah, tapi hana madhab yang je kurban boh mana atau boh itu. Ya, jadi nyok tak buat terdekah. Urang yang jak Jumaat bawa teh keput, nyan lagi urang mengterdekah, tak boh itu atau boh mana lah telur unggas. Ya. Faida qa'idal imam, ketika imam sudah duduk di atas mimbar, dengar salam tu rajino. Imam kana ada di mimbar, tuwiyati suhuf, maka buku catatan amal yang dipegang oleh malaikat untuk mengabsen kita itu ditutup. Gedok. Maka orang-orang yang datang setelahnya tidak lagi terdaftar. Kahana mutulih nanli. Yang datang setelah khatib naik di atas mimbar. Khatib kan geduk di atas mimbar, baru terus nyahanale masuk dalam buku catatan malaikat mendapatkan pahala. Kagak hana tapuna berdenyan, yang keberdenyan yang ramai lewetnya itu kan? Yang delak-delaknya, yang awal jam hendak dah mau suci di deh geduk ke perukok ke rawilek, je cindoi-cindoi, tawa orang Jumaat bina awak mukat. Tanya, duk ide je cindoi-cindoi, pajuh rujak-rujak, pegah haba-haba ile, kagak khatib betul mimbar, baruhnya malaikat nak kecatat mentang ide kalau terus mutuji baru kecatat. Terus ron kena buku kagak lipat malaikat hanali. Dalam hadis yang lain disebutkan, malaikat menutup bukunya ketika khatib sudah naik ke mimbar, karena malaikat sudah mendekat dengan khatib, tidak lagi di pintu masjid. Getuk buku oleh malaikat, dia duduk di sekeliling mimbar untuk mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya khutbah khatib Jumaat. Malaikat pun ikut mendengar para jemaah. Maka legetannya tak usahakan para jemaah. Minimal kahana mendemung sabah honda satu telur demung. Baik sampai khatib kagak ada mimbar baru terus.